Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahsanul Ikram dengan NIM 2310010077 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuis 1 mata kuliah kriptografi dengan tema kriptografi modern. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, ke latar belakang. Kriptografi modern telah berkembang dari teknik-teknik sederhana penyembunyian informasi menjadi sistem keamanan yang kompleks dan canggih. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital, kebutuhan akan sistem keamanan informasi yang robust menjadi semakin krusial. Yang pertama adalah jenis-jenis algoritma kriptografi. Kriptografi modern dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerja dan penggunaan kuncinya. Yang pertama ada kriptografi simetrik, atau yang lebih dikenal dengan symmetric cryptography. Itu kriptografi simetrik menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Dan jenis yang kedua itu ada kriptografi asimetrik atau asymmetric cryptography. Nah, kriptografi asimetrik menggunakan sepasang kunci yang berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci private untuk deskripsi atau sebaliknya. Dan jenis yang ketiga itu ada hash function. Hash function mengkonversi input dengan panjang arbitrary menjadi output dengan panjang tetap. Fungsi hash kriptografis memiliki properti one way atau tidak dapat dibalik dan collision resistant. Lanjut ke subpoin selanjutnya, yaitu tujuan. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Tujuan utama kriptografi adalah memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integrity atau integritas. Kriptografi memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi selama transmisi atau penyimpanan. Dan tujuan ketiga ada authentication atau autentikasi. Authentication mencegah impersonation attacks dan memastikan bahwa komunikasi terjadi dengan pihak yang tepat. Tujuan keempat adalah non-repudiation atau non-penyangkalan. Non-repudiation sangat penting dalam konteks legal dan bisnis, di mana bukti kriptografis dapat digunakan sebagai evidence dalam sengketa atau audit. Manajemen kunci. Yang pertama adalah key generation atau pembangkitan kunci. Pembangkitan kunci yang aman merupakan fondasi dari sistem kriptografi yang robust. Yang kedua ada key distribution atau distribusi kunci. Distribusi kunci yang aman merupakan salah satu tantangan terbesar dalam kriptografi. Ketiga ada key storage atau penyimpanan kunci. Kunci harus disimpan dengan aman untuk mencegah unauthorized access. Yang keempat ada key rotation atau life cycle management, yaitu mengganti kunci secara berkala untuk mengurangi risiko kompromis dan membatasi impact jika kunci bocor. Dan pembahasan selanjutnya adalah algoritma kriptografi modern. Yang pertama ada Advanced Encryption Standard atau yang disingkat dengan AES. AES merupakan Symmetric Block Cipher yang diadopsi sebagai standar oleh NIST pada tahun 2001. AES menggantikan DES yang sudah tidak aman karena key length yang terlalu pendek. Yang kedua ada RSA atau Reverse Samir Adleman. RSA adalah salah satu algoritma public key cryptography yang pertama dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Yang ketiga ada elliptic curve cryptography atau yang disingkat dengan ECC. ECC menawarkan tingkat keamanan yang ekuivalen dengan RSA, namun dengan key size yang jauh lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam terms of computation, storage, dan bandwidth. Yang keempat ada CACA 20 Poly 1305.
CC20 adalah stream chipper yang dikembangkan oleh Daniel J. Bernstein sebagai alternatif untuk AES, terutama untuk platform yang tidak memiliki hardware acceleration untuk AES. Selanjutnya adalah contoh implementasi kriptografi modern. Yang pertama ada Transport Layer Security atau yang disingkat dengan TLS. TLS adalah protokol kriptografis yang mengamankan komunikasi over network, widely used dalam HTTPS, email, dan aplikasi lainnya. Kedua ada Signal Protocol. Signal Protocol ada end-to-end encryption protokol yang digunakan dalam aplikasi messaging seperti WhatsApp, Signal, dan Facebook Messenger. Yang ketiga adalah Bitcoin dan blockchain. Bitcoin menggunakan berbagai teknik kriptografis untuk memastikan security dan integrity dari blockchain. Yang keempat ada password hashing. Modern application menggunakan specialist password hashing function yang designed untuk be computationally expensive. Dan pembahasan selanjutnya itu tentang tantangan keamanan masa depan kriptografi modern. Yang pertama adalah quantum computing threat. Quantum computers berpotensi untuk break many currently used cryptographic algorithm, terutama yang berdasarkan interfactorization atau yang disingkat dengan RSA dan discrete logarithm problems atau yang disingkat dengan ECC. Yang kedua adalah post-quantum cryptography. NIST telah mengadakan competition untuk standarisasi post-quantum cryptographic algorithm yang resisten terhadap quantum attacks. Yang ketiga adalah set channel attacks. Modern cryptographic implementation menghadapi ancaman dari set channel attacks yang exploit physical karakteristik dari implementation. Yang keempat ada AI dan machine learning dalam cryptanalysis. Artificial intelligence dan machine learning teknik semakin digunakan untuk cryptanalysis. Yang kelima adalah IoT dan edge computing security. Profilerisasi IoT device dan edge computing membawa challenge baru. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kriptografi modern telah berkembang menjadi fondasi esensial dari digital security dalam era informasi saat ini. Melalui pembahasan dalam paper ini dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, kriptografi modern encompass berbagai jenis algoritma yang masing-masing memiliki gunaan spesifik. Yang kedua, tujuan utama kriptografi modern mencakup confidentiality, integrity, authentication, dan non-repudiation. Yang ketiga, manajemen kunci merupakan aspek kritikal yang menentukan overall security dari cryptographic system. Yang keempat, algoritma modern seperti AES, RSA, ECC, dan CACA20 Poly 1305 telah proven their effectiveness melalui extensive analysis dan widespread adoption. Yang kelima, implementasi real-world dari kriptografi modern dalam protokol seperti TLS, application seperti Signal, dan sistem seperti Bitcoin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.